Assalamualaikum saudara solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun kita belajar di rumah. Nah, saudara solehah, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, saudara solehah, untuk kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Di sini ada pembelajaran 1 ya, saudara solehah. Kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Di sini ada tentang pengertian wawancara. Nah, sebelum saya jelaskan, saudara solehah boleh mengambil bukunya. Kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini ada pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber. Nah, apa itu narasumber, soleha? Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Jadi sebelum kita mewawancara itu, sebaiknya kita menentukan tema. Nih, misalnya kita mau wawancara siapa nih? Misalnya mau wawancara pedagang, berarti temanya itu tentang pedagang ya. Nanti sebelum wawancara, anak-anak soleha berarti harus menentukan tema dulu. Kemudian setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, kita itu kemudian sebelum apa-apa itu menuliskan pertanyaannya dulu ya berdasarkan tema. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Jadi misalnya Ananda mau bertanya kepada pedagang. Misalnya pedagangnya itu pedagang bakso misalnya. Pertanyaannya kita harus siapkan dulu pertanyaannya. Misalnya apa? Misalnya, Pak, Assalamualaikum dulu ya. Atau sebelumnya itu kita menyapa dulu, bertanya dulu. Nah, bertanya apa kabar atau gimana ya, soleha. Nah, dan harus minta izin dulu. Misalnya, boleh tidak sih saya mau wawancara Bapak. Misalnya tadi ya, jualan bakso. Apa yang Bapak jual? Misalnya gitu ya. Atau misalnya di mana biasanya Bapak berjualan bakso, atau misalnya dari kapan Bapak menjual bakso, seperti itu ya. Itu ada kata kapan. Kemudian siapa nama penjual baksonya, boleh. Atau ada mengapa misalnya Bapak berjualan bakso. Nah, kemudian ada lagi bagaimana itu misalnya, bagaimana menurut Bapak jika ada misalnya ada orang yang misalnya mau membeli bakso tapi setengah porsi atau seperti apa. Nah, harus menggunakan kata-kata yang baku. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai mewawancarai seseorang, nanti kita harus meminta maaf jika misalnya ada perkataan yang kurang berkenan seperti itu, atau mengucapkan salam, dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian jika Ananda sudah selesai wawancara, nanti Ananda pasti akan menulis hasil wawancaranya di buku. Ananda misalnya sudah mewawancarai siapa, nanti ditulis di buku pelajarannya atau di buku apapun itu hasil wawancara. Nah, begitu ya, soleha. Nanti kita akan jelaskan lagi apa itu wawancara. Sekarang soleha boleh membuka halaman 152. Kita akan belajar matematika. Di sini kita akan belajarnya tentang menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Di sini ada 0 sampai 10. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama.
Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi di sini ada tanda panah ya. Jadi garis bilangannya itu tidak cuma sampai 10, tapi bisa jadi 11, 12, 13 dan seterusnya. Kemudian pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Jadi semakin ke kanan itu nilai bilangannya semakin besar. Jadi dari 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin ke kanan garis bilangan itu maka menunjukkan akan bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Di sini perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh salah satu bukunya ya. Nanti Ustazah juga akan memberikan contoh lainnya. Di sini ada tentukan hasil 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah misalnya tadi kan 4 ya, berarti dari 0 sampai ke 4. Nah, kemudian ditambah 5. Dari angka 4 ini kita hitung 5, loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah berdiam dirinya pada angka 9. Hasilnya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Begitu solehah. Kemudian ada contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 5 ditambah 6 pada garis bilangan. Ini maksudnya garis bilangan ya solehah. Nah, itu tadi disuruhnya berapa? 5. Berarti garis bilangannya ditarik set ke angka 5. Ditambah berapa? Ditambah 6. Kita loncat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ditambah 6. Langsung berhenti di sini. Di angka berapa solehah? Di angka 11. Jadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian ada contoh yang kedua. Di sini ada tentukan hasil dari 3 ditambah 6 pada garis bilangan. Tadi suhunya berapa? 3. Garis dulu bilangannya. 3. Simpan. Kemudian ditambah 6. Loncat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 9. Berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Seperti itu ya solehah. Kemudian di sini ada lengkapi garis bilangan berikut. Ini disuruhnya dilengkapi ya solehah. Di sini ada angka berapa? 45. Habis 45 berapa? 46. Terus titik-titik. Maksudnya di sini berapa? Betul tidak ya? Oh, kurang tepat ya. Harusnya di sini itu angka 47. Di sini 48. Terus 49. Setelah 49 berapa angkanya? 50. Terus lanjut jadi 51. Nah, itu adalah melengkapi garis bilangan. Kemudian yang kedua, di sini ada mulainya dari angka 31. Nah, setelah angka 31 itu berapa ya solehah? 31, 32, 33, terus 34, 35 dan 36. Nah, kemudian sekarang ada contoh lainnya ya. Di sini ada tiba-tiba titik-titik, baru 19,
titik-titik 21 titik-titik 23 24 25 dan titik-titik. Kira-kira berapa ya soleh-soleha? Kita kalau semakin ke kiri berarti semakin kecil ya. Kalau semakin ke kanan garis bilangan itu akan semakin besar. Nah, di sini sebelum angka 19 angka berapa soleh-soleha? Ayo diingat-ingat lagi. 18, pinter. Sebelum angka 18 angka berapa? 17, pinter. Kemudian ini ada titik-titik. Setelah angka 19 adalah 20. Setelah 20, 21. 20 berapa di sini? 22. Terus 23, 24, 25, 26. Ini adalah contoh melengkapi bilangan pada garis bilangan. Nah, seperti itu ya soleh-soleha. Nanti Ananda bisa mengerjakan tugasnya. Nanti Ustazah akan share mana saja yang harus dikerjakan. Kemudian kita akan belajar lagi soleh-soleha. Nah, sekarang kita akan belajar SBDP. Di sini kita akan belajar tentang ragam hias pada kain batik. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pernahkah kamu melihat kain batik? Pasti sudah pernah dong, dan sudah pernah memakai juga ya. Batik itu adalah ciri khas dari Indonesia. Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias tersebut maksud saya, motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Di sini ada gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Bisa juga tumbuhan termasuk bunga ya soleh-soleha. Di sini ada corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan motif hias pada kain berikut. Di sini ada batik tulis lasem dan batik kaum. Nah, motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Jadi kalau yang bentuknya bunga dan tumbuhan itu berarti sebutnya motif kain batik tulis lasem. Kemudian di sini ada motif kaum menggunakan bentuk geometris dalam membuat motif. Nah, ini berarti motif batik kaum. Dibuka lagi halaman selanjutnya, halaman 154. Nah, di sini. Nah, maaf. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, dan tumbuhan agar terlihat menarik. Ditambahkan kombinasi warna. Nah, di sini ada contoh pola ragam hias yang sederhana seperti ini ya. Nanti Anda boleh mencoba ya. Nanti mencoba. Ini contohnya seperti ini. Perhatikan contoh pola ragam hias bunga, hias berbentuk bunga. Seperti ini contohnya ya. Nah, soleh-soleha, seperti itu ya. Untuk SBDP-nya kita belajar tentang motif pada batik. Nah, tadi kita sudah belajar tema 2, subtema 3, yaitu pembelajaran 1. Kita lanjut ya ke pembelajaran 2. Dibuka halaman 155. Di sini ada tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Yaitu apa? Pelajaran apa? Pelajaran PKN. Nah, di sini anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti. Nah, di sini ada ayahnya ya. Ayah Siti memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jadi peran itu adalah tugas ya. Tugas itu harus dilakukan dengan perasaan tanggung jawab. Seorang ayah itu tugasnya atau perannya itu sebagai kepala keluarga, dan beliau itu bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, mendidik anaknya. Itu adalah tugas ayah. Kemudian di sini ada Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah, seperti misalnya masak, terus beres-beres rumah, kemudian mencuci baju, mencuci piring. Nah, itu adalah tugas ibu. Tapi soleh-soleha jika ingin mendapatkan pahala, soleh-soleha juga bisa membantu ayah atau ibu. Membantu ibu misalnya sesudah makan dicuci piringnya, atau misalnya merapikan pakaian, atau merapikan tempat tidur, seperti itu ya. Kemudian di sini ada, selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Jadi selain ada kewajiban, tentunya pasti ada hak. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak-anaknya itu harus hormat dan menyayangi orang tua kita. Jadi jangan sampai ada durhaka, anak yang durhaka, berani membantah. Misalnya Tony itu disuruh sama ibunya, tolong ambilkan minum, misalnya untuk ayah baru pulang kerja. Gak mau. Nah, itu tidak boleh. Berarti itu kita sudah membantah orang tua. Kemudian anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Nah, anak-anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari ayah ibunya. Perlindungan dari apa? Misalnya dari ada bahaya yang mau datang ke anak-anak. Misalnya anak-anak lagi bermain terus jatuh, perlu disayangi, dihormati, atau misalnya dilindungi anaknya, diobatin lukanya, seperti itu ya. Atau misalnya anak-anaknya mau jajan yang macem-macem nih, biasanya orang tua kan menasihati, Soleh, sebaiknya jangan terlalu banyak makan es ya. Karena apa? Karena bisa menyebabkan sakit, pilek, atau batuk, seperti itu. Itu adalah nasihat orang tua untuk membuktikan bahwa orang tua sayang kepada kalian. Kemudian selain itu, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, misalnya makannya itu anak-anak tuh diberikan makan, atau misalnya lagi sakit diberi obat, atau pendidikan itu apa? Berarti anak-anak itu berhak untuk sekolah. Di luar sana masih banyak anak-anak yang misalnya putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu, atau karena ada faktor lain. Dan keamanan itu maksudnya gimana, Ustazah? Nah, keamanan itu misalnya anak-anak seperti tadi, kalau misalnya mau bermain itu dikasih tahu dulu. Nah, nanti kalau mau main sepeda pelan-pelan ya, jangan sampai ngebut, takut jatuh atau seperti apa. Itu adalah bentuk keamanan dari orang tua. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, maksudnya apa sih? Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Misalnya jangan pengennya itu pengen beli aja, pengen jajan aja, terus pengennya itu dikasih makan aja. Pengennya itu apa ya?
dikasih uang aja sama anak, maaf maksud Ustazah sama ayah sama ibu, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Misalnya membantu orang tua. Ketika orang tua memberikan meminta tolong kepada Ananda tidak mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Nah, seperti itu ya soleh-solehah. Sekarang dibuka halaman 156. Di sini ada bahasa Indonesia lagi ya. Tadi menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara itu apa? Yo. Tadi Ustazah sudah menjelaskan ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu apa? Ayo, masih ingat? Narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Nah, agar mendapat banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Jadi, kalau kita mau wawancara seseorang itu harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa apa yang harus ditanyakan. Kemudian, ketika kita bertanya, gunakanlah kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi atau untuk mengetahui informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Apa itu KBBI? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat jadi PUEBI. Seperti itu ya soleh-soleha. Nah, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia mengenai wawancara. Nah, soleh-soleha, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan anak-anak tetap bisa mengerjakan dan mengerti dari penjelasan Ustazah. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.